Selamat datang di channel kami R2 Movie. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul The Corpse of Anna Fritz yang rilis tanggal 15 Maret tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Hector Hernandez Vicens dan dibintangi oleh Alba Ribas, Christian Valencia dan beberapa aktor ternama lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang aktris dunia yang sangat terkenal bernama Anna Fritz, yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta berlangsung. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke filmnya. Dan jika kalian suka dengan film ini jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan film terbaru dari kami. Scene dimulai dengan narasi dan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Paul, dia secara sengaja memotret wajah dan mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman dekatnya. Kedua temanya, Ivan dan Javi tertarik untuk melihat jenazah Anna. ¿Qué China? Las dos. Las chinas son planas. Dan dari situlah sebuah malapetaka dimulai. Sekedar catatan, dalam film ini sosok Anna Fritz diceritakan sebagai aktris yang sangat terkenal dan sangat diidolakan. Sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna secara langsung tidak disia-siakan oleh Ivan dan Javi walaupun dia sudah menjadi mayat. Pau pun diajak minum amer dulu oleh Ivan dan Javi agar mentalnya menjadi lebih berani. Karena Pau ternyata sedikit ketakutan dengan risiko kehilangan pekerjaannya, karena membawa Ivan dan Javi ke tempat kerjanya. Un montón de papeleo y un en paz. Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka betapa kagumnya mereka, karena bisa melihat Anna Fritz secara langsung. Mirá, Fritz. Ivan pun langsung meraba gunungnya si Anna dan itu sangat gila. Agar suasana semakin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoba yang sudah dia bawa dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah agak ngefly, Ivan pun kembali menghampiri mayat Anna, dan entah apa yang ada di pikirannya, Ivan pun mengutarakan sebuah ide gila untuk melakukan pengenceritan kepada mayat Anna. Javi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat. Tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut, akhirnya Ivan pun melakukannya. Tirar. La madre que lo parió. Sekarang giliran Pau. Akan tetapi hal tak disangka pun terjadi. Ternyata Anna Fritz hanya mati suri dan dia hidup lagi. Namun Anna tak bisa berkata apa-apa dan tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui hal itu Pau kaget bukan main. Ivan berencana membunuh Anna, agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Dari sini semuanya menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna. Ivan lalu menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kaki Anna yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat Javi keluar dari sana. Sementara itu Pau sedang membersihkan darah yang berceceran di ruangan lain. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih kaku dia pun pelan-pelan mengesot-ngesotkan badannya menuju ke sebuah lift. Ivan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna setelah dia menyadari bahwa Anna sudah hilang dari sana. Saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ivan muncul dan menyeret Anna kembali ke ruang jenazah. Por favor. Karena sudah kagok edan, Ivan pun menyuruh Pau membunuh Anna. Tapi karena pada dasarnya Pau remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ivan. Kemudian Ivan menyuruh tangan Pau untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan nafas. Ketika masalah Anna sudah beres, Ivan pun membawa mayat Javi keluar dari sana. Pau kemudian membereskan pekerjaannya, tapi saat dia akan pulang tiba-tiba Anna batuk. Saat dicek ternyata Anna masih hidup. Finge que estás muerta. Saat bersamaan terdengar suara Ivan membuka pintu, Pau menutup kembali kain Anna agar tidak diketahui oleh Ivan. Mereka pun pulang, saat sudah beberapa meter dari ruang jenazah, Ivan pun baru menyadari bahwa kartu member Alfamart-nya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal itu,
Pau pun berusaha untuk mencegahnya, namun Ivan berusaha keras untuk tetap Da igual, ya la cogeré yo mañana. Y una mierda. Saat Ivan masuk, betapa kagetnya dia melihat Anna yang sedang memakai baju dan berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati, dan Pau menyembunyikan hal itu darinya, dia langsung menghajar Pau. ¿Entiendes? Tak diduga Anna langsung menikam leher Ivan dari belakang menggunakan gunting, dan Ivan pun seketika tewas. Se quería la... Dan Pau dia pun ditusuk juga lalu tewas juga. Terakhir dia menusuk perutnya sendiri dan tamat. Ending yang sangat amat membingungkan, karena memang alurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialog antar pemain. Tapi terlepas dari bagus atau tidaknya film ini banyak hal yang menjadi tanda tanya. Di antaranya bagaimana bisa hidup lagi, mungkin mati suri. 2. Bagaimana kondisi mayat yang hidup lagi bisa ngesot dan dalam hitungan jam sudah bisa berjalan dan berdiri. Secara medis dan ilmu kedokteran mungkin itu bisa saja terjadi. 3. Ini yang paling membangsatkan, mengapa Anna bunuh diri di saat dia telah memiliki kesempatan besar untuk hidup dan dia telah berjuang berkali-kali untuk hidup. Apa karena dia merasa kotor dan tidak mempunyai hasrat untuk hidup lagi? Itu semua tidak dijelaskan dalam film ini, dan menurut saya karakter Anna pun tidak tergali dengan baik dalam film ini. Tapi terlepas dari itu semua, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terkadang kesenangan yang bejat dan menjijikkan dapat menjadi awal kehancuran, bahwa perbuatan jahat hanya akan melahirkan perbuatan jahat berikutnya. Sekian dari kami, sampai jumpa di konten selanjutnya.